Saya izin. Boleh langsung silakan dengan Pak Tobing. Persilakan. Ya, makasih Mbak Rika. Mas Zuman, boleh dong suaranya sama kameranya. Nah, mantap. Udah kedengaran, Ya, Mas. ini kedengaran. Ini kita ke Mas Zuman aja ya. Nanti teman-teman kumpul nggak apa-apa. Kameranya udah bagus posisinya. Oke, saya akan coba Mas, yel selamat pagi Mas. Selamat pagi, tim. Pagi. Semuanya sehat? Udah, Mas. Mantap. Ya, kalau selamat pagi itu biasanya dilanjutkan dengan pagi itu Mas ya. Ya, siap, Mas. Oke, mungkin karena susah ininya kondisinya, nggak apa kita lanjut aja. Teman-teman boleh dong Mas Zuman sebagai leader diceritakan ini pekerjaan apa dan sekarang sedang proses apa. Oke. Saat ini pekerjaannya perapian kabel, Mas. Perapian Desa Kayan Jaya. Apa ya? Udah ya? Cuman perapian aja, Om. Yang di jalurnya yang dirapikan mana? Di tiang mana? Desa Kayan Jaya. Maksudnya ditunjukin Mas? Yang ini. Kabelnya. Oh ya. Sana. Okay. Terus sampai sejalur sepanjang jalannya, Mas. Oke. Berapa kilo Mas hari ini Mas? 5 kilo. Jumlah tata. 5 kilo ya satu hari ya? Nah, kalau satu hari penarikannya mungkin enggak nentu, Mas. Soalnya ini banyak tikungan, banyak medan yang berat gitu. Kendalanya. Oke, Mas. Kalau biasanya yang naik tangga siapa Mas? Di Mas Jihan. Mas Jihan. Iya. Pengawasnya sama ini. Oke. Itu tadi tangganya masih di tiang ya. Nah, berdua ya yang jaga tangga sama naik tangga. Nah, kalau teman-teman yang lain ini sebagai apa, Mas? Sebagai pengancam kabelnya, Mas. Biar kabel biar kencang. Oke. Mantap. Ini sepertinya K3-nya lengkap ya, Mas ya? Boleh lihat sepatunya, Mas? Sepatu yang standar aja, Mas. Ya. Baik, Mas. Ya, baik, Mas. Mungkin nanti teman-teman yang masih pakai sepatu kain nanti tolong diperhatikan supaya sepatu safety, Mas ya. Ya, siap. Pindah sama HPM, Mas. Ambil handphonenya, Cek, bawa. Ya, terus safety belt-nya boleh, Mas? Saya lihat, Mas. Ya. Itu agak nyamping ya, Mas, bahaya, agak jangan terlalu di jalan, Mas. Ya, oke. Ya. Nah, ini salah satunya, Mas Zuman harus memperhatikan kondisi lapangannya. Kalau tadi kan kurang safety, langsung diingatkan, Mas, ini minggir lagi, kurang safety, kurang aman, gitu ya. Oke, Mas. Mungkin saya cukup tahu ya, Mas Zuman, tapi ke lapangannya mungkin sudah cukup bagus ya, Mas ya. Safety juga bagus. Mau ditingkatkan lagi, Mas ya. Kalau misalnya ada kekurangan di lapangan, kabel-kabel yang liar jangan langsung dihajar, agar dilihat semuanya, Mas ya. Kemudian saya boleh dong ada dokumen JSA K3-nya, Mas? Ya, sama Mas Alip, Mas. Ini gimana ini, Mas Alip? Mungkin nanti saya tegur ya, Mas ya. Karena teman-teman di lapangan tidak ada yang pegang. Kira-kira kalau dokumen itu pentingnya buat apa sih, Mas? Untuk ini, yang perlengkapan K3-nya itu, Mas. Oh, tapi sudah, ya. Yang tanggung jawabnya itu, Mas, yang megang kartu K3. Oke, ya mungkin ini masih kekurangan ya, Mas ya.
Seharusnya Mas Zuman itu pegang dokumen ada 3 lembar, working permit, JSA, sama IBPR atau apa ya itu ya. Yes. Kepanjangannya sih kurang hafal. Nah, itu ada nggak pernah dipegang, Mas? Pernah lihat nggak? K3, surat K3-nya ya. Iya. Sama Alif ada. Ya. Ya. Pokoknya Alif aja Tapi sendiri. pernah lihat? Udah pernah. Tapi pernah lihat? Di-share soft copy-nya nggak? Ada kayaknya, Mas. Tunggu sebentar. Oh, ya sudah. Nanti itu tolong dibaca, Mas ya. Nanti setelah ini pulang ke base camp tolong dibaca, tolong di-print. Pentingnya itu salah satunya dia dibaca, dikasih tahu teman-teman, ini loh pekerjaan kita resikonya apa, tolong dipahami, terus dihindari, segala yang dipersiapkan safety dilakukan. Kedua, bila mana ada petugas misalnya dari aparat, dari pemilik kawasan, PLN, itu teman-teman bisa menunjukkan, ini Pak, kami izin dari Icon Plus-nya sudah ada. Itu Mas ya. Ya. Ya, siap. Oke, ini dari saya mungkin cukup Mbak Rika, kalau ada yang Baik, terima kasih Pak Tobing. Untuk Pak Zuman ya, ini kan berarti perapihan kabel di pinggir jalan raya ya Pak, betul? Dalam kampung. Oh, tapi di perjalanan di jalan kampung gitu kan ya, banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, untuk pencegahan nih teman-teman melakukan pekerjaan di pinggir jalan raya. Nah, dari tim ini menyediakan apa? Apakah safety cone atau safety line atau bagaimana pengarahannya supaya para pengguna jalan itu tahu bahwa bapak-bapak sekalian sedang ada pekerjaan perapihan kabel. Gimana, Pak? Sebagian tim ada pengatur jalannya, Mbak, di pinggir jalan. Oke. Lalu lintas. Oke, berarti ada tim yang standby untuk mengatur lalu lintasnya, begitu ya? Iya. Tapi ada bawa atau enggak ya untuk safety sign-nya itu, yang kayak safety cone atau segitiga atau safety line gitu untuk memberitahu ada pekerjaan gitu? Di dalam situ ada. Kita bawa juga. Kalau untuk khusus di pinggir jalan raya, kita taruh di jalan raya, samping jalan raya. Oke, berarti di bawah ya, ada di mobil gitu ya? Ya, ada. Oke, mungkin walaupun ini di jalan kampung juga, tidak terlalu jalan raya, tapi kan tetap akan ada kendaraan yang lalu lalang ya, mungkin bisa dipakai daripada ditaruh di mobil, tidak ada fungsinya, lebih baik dipakai saja, karena sama-sama jalan untuk kendaraan lalu lalang kan ya. Terus juga untuk dokumennya mungkin benar bisa dilengkapi lagi, karena bukan hanya pengawas K3 yang wajib memiliki dokumen tersebut, tapi leader atau pengawas lapangan ini masing-masing wajib membawa dokumen K3 atau izin kerja pada saat progres pekerjaan gitu. Jadi apabila nanti ada masyarakat atau instansi terkait yang menanyakan perihal pekerjaan yang dilakukan sama Pak Zuman dan tim, ini sudah punya dokumennya untuk ditunjukkan. Seperti itu. Semoga APD-nya juga selalu dipakai secara lengkap ya. Dari mulai sepatu, helm, lalu juga rompi safety, biar mengenali bahwa itu sedang ada pekerjaan. Dan juga untuk perapihan kabel, saya sih menyarankan untuk penarikan maupun perapihan itu menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya di bawah, Pak? Ada. Ada yang bawa. Oke, ya. Untuk dipakai karena kalau
tangan langsung terkena kabel kan, rata-rata kabel ini dari gudang atau terkena debu yang ada di jalan itu langsung terkena tangan kan takut infeksi atau luka-luka, jadi kita prefer pakai sarung tangan. Mungkin segitu ya untuk Pak Zuman dan tim. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Rangga, Pak Anggara. Siap. Oke, kayaknya sedang ada rapat juga di sebelah. Untuk kalau Mas Gunawan ini timnya sedang progres juga atau gimana Pak Tumi? Izin Mbak Rika, ini kalau untuk Zuman dari Haruna Kalbar sudah selesai ya? Sudah selesai. Karena yang lain ini dari tim yang lain. Berarti untuk Mas Gunawan ini sudah selesai ya pekerjaannya? Mas Zuman. Belum. Maksudnya Tadi Mas Zuman sudah selesai belum kita kontrolnya? Mas Zuman sudah keluar juga. Iya, apa-apa Pak. Oh, sudah live. Ya udah. Oke. Itu dari Mas Zuman dari Haruna Kaltim ya. Ini Mas, kita lanjut ke Mas Gunawan ya. Iya, Pak. Mas Gunawan dari Haruna Kalbar ya Mas ya. Iya, dari Haruna Kalbar. Oke. Mas, ya kita langsung aja ya. Ini sedang proses apa Mas? Mohon maaf, dikasih info Mas. Tadi kebetulan kita lagi join JB 24 core. Nah, tadi kita lagi di lapangan, kebetulan di lapangan itu kendala nggak ada sinyal. Nah, jadi kita balik kanan. Dan cuacanya juga agak tidak mendukung. Jadi kita live-nya di dekat kontrakan aja. Oke, sebentar. Untuk Mas Zuman, kita hanya 2 Mas orang Zuman aja. Siap. Oke. Mas Gunawan, mohon maaf ya. Mas Zuman, terima kasih untuk safety patrol hari ini sudah selesai supaya Mas Zuman bisa langsung bekerja. Siap selalu Mas Zuman. Siap. Boleh live Mas Zuman? Boleh live meeting. Oke, siap. Ya, kita balik ke Mas Gunawan ya. Mas Gunawan, 2 orang ya Mas ya? Iya, 2 orang aja kita Mas. Ya, itu kendaraannya menggunakan apa Mas Gunawan? Kita kendaraan menggunakan pickup. Oh ya, itu berarti 2 orang sekaligus bawa tangga, sekaligus naik, sekaligus jointing gitu ya? Iya. Nah, drivernya siapa Mas Gunawan? Ini ada teman juga, Bang Jai. Ada drivernya, Mas siapa namanya? Nggak usah disebutkan aja Mas. Bang Jai ini. Siapa? Mas Zaini, ya. Bang Jai ini. Kalau sekarang Mas Zaini sama Mas Gunawan sehat Mas? Sehat. Sehat lah ya, oke. Oke Mas. Kondisi fisik. Oke Mas. Ya. Ini nanti rencana mau dilanjutkan lagi ya? Iya, mau dilanjutkan lagi. Oke. Kalau di lapangan kita kendala nggak ada sinyal, jadi kita agak balik. Oke. Kalau safety belt-nya boleh ditunjukin Mas, saya coba lihat kalau perlu dipakai langsung. Yang naik siapa Mas? Mas Gunawan atau Mas Zaini? Mas Zaini juga, dan kita bergantian. Ya. Ini lama ya kalau pakai ya. Ini ya sambil coba dipakai aja dulu. Nah, kalau sambil saya tanya, selain itu helm lengkap ya Mas ya? Helm lengkap, untuk sarung tangan juga.
Tanda tangan juga. Penanda jalan ada Mas, penanda kayak supaya kon Kalau gitu Mas, penanda ada nggak jalan Mas? lagi dibawa tim tarik itu, Mas. Oh, tim tarik. Tim tarik Ah, proses dibawa apa untuk Mas? tim penarikan. Tim tarik lagi ada kerjaan di Monterado, juga kendala sinyal. Mereka ada leadernya ya? Mas Gunawan? Ya, Tim tarik ada leadernya halo. sendiri? Halo? Tim tarik ada leadernya. Ini. Oh, ya udah. Nanti mungkin lain kali saya ke tim tarik ya. Tim tarik. Boleh. Oke Mas, kalau saya boleh tanya Mas, ada dokumen WP JSA-nya nggak Mas? Kalau untuk dokumen kita cuman ada WP aja. Oh, barangnya di mana Mas? Untuk kita masih dalam bentuk file, untuk WP-nya belum kita print. Oh, oke. Kalau dalam bentuk file, coba disebutkan Mas, JSA-nya ada berapa pekerjaan? Bentar dulu Mas ya. Boleh. Atau temannya bantu bukakan HP kan bisa. Yang HP ini? Yang HP? HP. Buka ini. Ya, Mas Gunawan belum dibuka ya? Ini lagi dibuka kita Mas. Ya, kameranya sebenarnya saya mau ngeliat Mas Gunawan, bukan ngeliat teman Mas Gunawan. Iya. Ini saya. Sorry, Ya. Mas. Gak apa-apa, dibantu temennya nggak bisa kah? Buat bukain file? Untuk WP ya Mas? Apa JSA? Ya. Sama kan, 3 file. Satu jadikan satu biasanya. Iya, ini udah kita buka Mas. Boleh Mas, disebutin Mas. Untuk kita sih tahap pekerjaan kita cuma tracing kalau saat ini. Ya, itu ada nomornya kan Mas, nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu Mas, ada nggak? Di JSA Mas.
Coba di CSA-nya. Ada yang tahap pekerjaan kah? Ya, coba disebutin Mas. Tahap pekerjaan nomor 1 ini survei. Untuk potensi bahayanya terpeleset, Lanjut Mas. pengendalian yang dilakukan menggunakan sepatu safety, menggunakan rompi helm, menggunakan cuma 3 aja untuk survei. Lanjut Mas. Untuk tahap pekerjaan yang kedua, pemasangan alat jatuh dari ketinggian, tersetrum dari TMTR. Untuk pengendalian yang dilakukan menggunakan body harness dan sarung tangan anti setrum. Dan tahap kerjaan nomor 3 ada penarikan FO. Untuk potensi bahayanya tertabrak di jalan. Untuk pengendalian yang dilakukan wajib menggunakan rompi ketiga, warning safety lane. Untuk tahap pekerjaan nomor 4, pemasangan aksesoris jatuh dari ketinggian dan tersetrum dari TM. Untuk pengendalian yang dilakukan menggunakan body harness, sarung tangan anti-setrum dan tangga fiber. Tahap pekerjaan nomor 5 ada tracing. Untuk kondisi bahayanya jatuh dari ketinggian dan tersetrum. Untuk pengendalian yang dilakukan menggunakan body harness, sarung tangan anti-setrum dan tangga fiber. Dan tahap pekerjaan nomor 6 ada teskop. Potensi bahaya tersetrum dari KBTM 2002 FAC. Untuk pengendalian dilakukan sarung tangan anti setrum dan tangga fiber. Ya, hanya habis ya? Dan habis Mas. Ya, berarti Mas Gunawan di tracing ya Mas ya. Nah, kalau iya, kita di tracing. Pernah nggak ada kejadian di JB kabel-kabel terbuka ataupun kabel TR yang terbuka? Nah, itu bagaimana Mas? Cara melihatnya, cara mencegahnya bagaimana? Ada Mas, dulu waktu di daerah Siantan di Pontianak. Waktu ada kabel lama tuh, kabel sling, kabel Vigo 8 yang ada slingnya, itu ada bocor. Nah, kemarin waktu kita belum naik kan, kita ada bawa test pen pengecekannya itu. Kalau sudah di test pen, diapakan Mas? Jadi kita pakai sarung lah, kita isolasi yang agak tebal, supaya enggak jatuh ke kawan lagi kan. Baik Mas, udah cukup bagus inisiatifnya. Tapi ada tambahan lagi, misalnya dia kabelnya kabel PLN, mungkin jangan diisolasi Mas, tapi hubungi Yantek atau kantor PLN setempat, atau hubungi Icon Plus supaya dibantu sama Yantek gitu. Jadi karena takutnya nih mungkin teman-teman memang belum pernah nih pengalaman terkait listrik, tapi lebih baik jangan ya, karena itu juga kabel mereka, kabel PLN, agar dihindari saja dan dilaporkan gitu Mas ya. Iya, ya Mas. Ya, dari saya cukup untuk Mas Gunawan. Mbak Rika ada tambahan? Baik, terima kasih Mas Gunawan ya untuk safety patrol hari ininya. Ini pekerjaannya tadi join JB, cuma sedang istirahat dulu ya, dihentikan sementara. Nanti mau dilanjutkan lagi ya Mas? Iya, mau dilanjutkan lagi. Tadi di tiang saat nurunin JB itu kondisinya di pinggir jalan raya tiangnya atau seperti apa Mas? Bisa dijelaskan nggak kondisi lingkungan di sana? Ini maaf Mbak Rika, itu
suaranya tadi putus-putus. Oke. Boleh diulangi lagi? Ini kan tadi Mbak Rika, suaranya kayak ada robot-robotnya, Mbak. mohon maaf kayaknya jaringan. Tadi kan join JB ya Mas. Kalau join JB kan di bawah ya. Berarti Iya. tadi ada penurunan JB kan naik ketinggian berarti ya Mas. Nah, Iya. itu kondisi tiangnya ada di pinggir jalan raya kah? Atau gimana kondisi lingkungan pekerjaannya bisa dijelaskan nggak? Atau di rawa-rawa atau seperti apa? Ya, kalau untuk kondisi JB-nya jauh dari jalan sih. Mungkin sekitar 5 meter lah dari tiang ke jalan. Untuk berarti nggak di pinggir jalan raya sekali ya? Enggak. Oke, terus kondisi di tiangnya ini banyak kabel-kabel lain seperti lampu jalan atau kabel listrik yang lain. Bisa dijelaskan nggak Mas? Nah, untuk kita tadi join nih, sementara belum ada sama sekali kabel karena di bagian daerah hulu atau dibilang daerah mana yang belum ada penduduknya ramai. Oh gitu, oke. Ya, hanya untuk beberapa perusahaan aja yang makanya. Oke, tapi tadi menemukannya tiangnya itu tiang TM atau TR, Mas? Yang di mana itu? Yang di dekat JB yang diturunkan itu di tiang TM atau tiang TM? TM atau TR? Tiang TR. Yang TR, oke. Iya. Untuk Mas Gunawan sendiri kan kalau tadi partnernya itu udah pakai helm, pakai masker, pakai rompi safety, sudah pakai full body harness. Nah, kalau Mas Gunawan sendiri pakai yang lengkap nggak PD-nya nih? Safety shoes-nya dipakai nggak? Pakai dong. Ini kalau mau lihat. Ya, boleh. Ini boleh. Nah. Oke, siap. Makasih, Mas. Dari saya cukup, Mas Gunawan. Pak Rangga, ada tambahan? Monitor, Pak Rangga? Oke, sepertinya ada rapat di sebelah. Oke, untuk timnya apakah ada lagi Pak? Atau 2 tim hari ini? Izin Mbak Rika, saya mungkin tutup dulu untuk Mas Gunawan. Mas Gunawan, terima kasih Mas dari Haruna Kalbar ya Mas ya. Haruna Kalbar, terima kasih atas kehadirannya. Mohon tetap dijaga safety-nya sama kesehatannya. Monggo Mas, kalau misalnya sudah mau lanjut kerja silakan di live dulu Mas. Terima kasih Mas Gunawan. Selanjutnya kita ke Pak David ya Mas David Sinambela, ini dari Airio Kalsel. Mas David, mohon bantuannya untuk open cam, open mic. Halo, Mas David. Atau dari Mas Fadil dulu, Mas Fadil. Halo Pak. Oh, oke. Mas David dulu ya. Lah, Mas David lagi posisi apa ini kok di mobil? Lagi di perjalanan untuk balik Pak, selesai progres finishing. Oke. Finishing? Iya Pak. Oh, masih jam 3 kok udah pulang? Tinggal dokumentasi foto kemarin Pak, untuk pengambilan foto label ID NIJB. Oke. Oh,
ini gimana ya? Sudah nggak kerja, Mbak Rika. Nggak Kalau apa-apa lah ya, kita sudah coba. kalau sudah enggak progres, enggak apa-apa sih kalau itu Ya, ya nggak apa. jadi mobil Mungkin juga. Mas David, tadi hari sebelum ini mau pulang, tadi pekerjaannya apa saja, Mas? Hanya pelabelan dan pengambilan dokumentasi foto aja Pak untuk New JB. Pelabelan tuh seperti apa, Mas? Pemasangan label ID untuk JB baru. Pemasangan label. Mungkin bisa lebih jelas, Mas, apa yang dipasang? Untuk label ID JB baru Pak. Ya, itu apa? Stiker atau apa, Mas? Stiker Pak. Stiker ya, Scotland ya? Iya Pak, benar. Oh, caranya gimana, Mas, tahapannya? Tahapannya kita bersihin tutup JB-nya Pak dan penempelan stiker. Habis itu pengambilan foto sebelum, sesudah, dan kembali menaikkan JB lalu foto jarak dekat dan jauh Pak. Oh, nah, sebelum ngambil JB mungkin meletakkan tangga dulu, Mas ya. Ya, letakkan tangga naik gitu, Mas ya. Nah, yang naik siapa, Mas, biasanya, Mas? Ada tim satu lagi Pak. Ini teman rekan. Oh. Ini berhenti kan, Mas? Ya, lagi menepi Pak. Boleh, Mas. Siapa rekannya itu coba lihat safety belt-nya, cara pasangnya bagaimana? Maksudnya gimana Pak? Mohon maaf Pak. Ya, safety belt-nya di mana? Coba dipasang, Mas. Nanti saya dilihatkan aja teman itu, Pak, pasangnya gimana caranya. Halo Pak, mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak? Safety belt-nya di mana, Mas? Safety belt-nya di mana? Kebetulan kita nggak pakai safety belt Pak. Waduh, ya. Ya, ini jangan tadi nggak ada sama sekali bawa safety belt. Nggak ada Pak. Oke, nah sekarang kelengkapan K3-nya apa aja, Mas? Yang biasa digunakan. Helm, rompi, sepatu safety. Sepatu safety. Kalau sepatu safety-nya siapa? Masnya 11 namanya siapa? Mas Didi. Nah, coba ditunjukin, Mas, sepatu safety-nya, Mas. Dikasih aja kameranya, diarahin ke sepatu aja. Ya, ini ya oke. Kalau Mas siapa? Mas David, sepatunya bagaimana, Mas? Saya gini Pak. Ya, itu kayaknya nggak kencang, Mas ya. Bahaya juga kalau nggak kencang, Mas ya. Iya Pak. Oke. Ya tadi itu ya sangat disayangkan, nanti lain kali tetap pakai safety belt, ya jangan dipikir kalau hanya sekedar pasang JB nanti nggak pakai safety belt ya. Kalau perlu pakai aja, nanti di atas kalau ada kesulitan kan tinggal dikaitkan ya. Terutama masang JB itu berat ya, kalau saya pikir masang JB melingkarkan kabel itu kan berat, jadi ya itu perlu, Mas, jangan dipikir itu tidak perlu. Oke. Kemudian boleh dong ada CSA-nya, Mas, WEP, CSA, apakah ada? Maksudnya gimana Pak? Dokumen WP, dokumen CSA. Ada ini Pak. Ya, mungkin tadi dari Pak Gunawan sudah cukup banyak, tapi saya tolong sebutkan di bagian pekerjaannya Mas David, dia jenis pekerjaannya apa, resikonya apa, penanggulangannya bagaimana? Jenis pekerjaannya
dan penarikan FO, Pak. Penarikan, Mas David ada narik kabel nggak? Kemarin sudah selesai, Pak. Kalau hari ini apa berarti? Hanya pelabelan dan finishing tadi, Pak. Pengambilan Ya, dokumentasi. masuk yang mana jadinya? Gimana, Pak? Termasuk yang mana? Pelabelan itu termasuk yang mana? Jointing sih, Pak. Jointing, oke, kurang lebih sama ya. Nah, di situ coba resikonya sama pengendaliannya bagaimana, Mas? Pengendalian risikonya, Pak. Formulir error. Iya, coba pekerjaan jointing resikonya apa? Bahayanya tersandung. Bahaya. Oke. Risikonya tersandung, Pak. Penilaian risiko. Ya, penanggulangannya apa tindakan? Ya, oke. Mas, mohon maaf saya potong ya supaya kita cepat. Nanti lain kali tetap dibaca, Mas ya. Kalau perlu ini Mas David kan di Kalsel ya. Ini posisi di mana, Mas? Posisi Jalan Beliang, Pak. Di Jalan Belitung. Banjarmasin. Iya, Pak. Oke, nanti saya akan arahkan Pak Ipan dan Mas Ferry untuk diulang lagi. Kalau perlu dibuatkan sesi khusus. Cara membaca JSA sama Irak seperti apa. Artinya gini Mas, intinya pekerjaannya apa, resikonya apa, dan cara menanggulangi atau mengurangi resiko seperti apa. Kalau yang saya tahu, jointing itu resikonya jatuh dari tangga atau ketinggian, resiko tersetrum. Nah, itu cara menanggulanginya kira-kira bagaimana Mas? Cara mencegahnya Mas, mencegahnya. Ya, kalau jatuh ketinggian pasti pakai safety belt ya Mas ya. Ya, benar, Pak. Nah, kalau tersetrum pakai sarung tangan. Ya, benar, Pak. Ya, itu ada nggak sarung tangannya Mas? Tidak ada juga, Pak. Nah, itu ya, tolong agar disampaikan aja ke Pak Ipan selaku project manager agar dilengkapi. Oke, Mas, selain dari itu juga ada harus Mas David harus mampu untuk mengawasi lapangan, kondisi lapangan, adakah bahaya-bahaya, dan juga mampu mengawasi teman kerjanya karena Mas David sebagai leader ya, apakah dia sehat, apakah dia aman. Oke, Mas ya. Baik, Pak. Ya, oke. Dari saya cukup Mbak Rika terkait Mas David dari Aereo Kalsel. Oke, makasih Pak. Mas David, ini tadi maaf dari mitra mana? Aereo Kalsel. Maaf apa? Dari tim Aereo, Kalimantan Selatan. Aereo. Oke, Mas David, ini tadi pengerjaannya untuk label ya. Yang sebelum Ya, benar, ini awalnya untuk membuat menginginkan JB baru, tapi untuk progresnya hari ini adalah pelabelan sama dokumentasi. Ya, benar, Pak. Tadi kalau yang saya dengar
safety belt-nya tidak dibawa dan sarung tangannya juga tidak ada. Nah, berarti tadi tapi naik ke ketinggian nggak Mas di tiang? Kan masang label nih. Iya benar Mbak. Naik pakai tangga apa Mas? Tangga yang digunakan? Kita sehari-harinya pakai tali tambang Mbak. Tangga tadi kan nge-labelin JB kan udah di atas ya posisinya. Nah, itu naik tangganya tangga apa Mas? Tangga aluminium teleskopik. Tangga aluminium atau teleskopik. Nah, Ya, benar, ya. Berarti tadi naik tidak memakai safety belt gitu ya? Iya. Nah, di tiang ini tiang TM atau TR, Mas? Tiang TR, Mbak. Tiang TR, oke. Ya. Kondisi tiangnya bisa dijelaskan apakah ada kabel lain yang berarus listrik? Tidak ada sih, Mbak. Cuman kabel untuk kabel FO aja masih. Kabel yang FO aja. Turun ke bawah. Oke. Mungkin lebih diperhatikan lagi ya, Mas, untuk safety belt walaupun ini pengerjaan yang terakhir. Maksudnya tinggal pelabelan dan juga dokumentasi, tapi bahaya dan resikonya sama dengan teman-teman yang mungkin melakukan aktivasi di tiang-tiang sub IKR sekalipun, itu walaupun dia sambungan rumah, tegangan rendah, tapi sama untuk resikonya, sama-sama bekerja di ketinggian, sama-sama bekerja di tiang yang bertegangan. Ini ada di tiangnya PLN, kalau dari Icon. Jadi sama-sama ada resiko untuk jatuh dari ketinggian dan juga tersengat listrik, Mas. Jadi safety belt ini wajib dan juga sarung tangan anti listrik juga wajib. Apalagi di sini teman-teman pakai teleskopik atau tangga aluminium. Nah, ini lebih diperhatikan lagi saat memanjangkan tangganya. Cek juga ada tegangan atau enggak, karena lebih mudah untuk grounding ya kalau misalnya tangga teleskopik atau aluminium. Mungkin dari saya cukup sih, Mas. Semoga ini menjadi catatan juga di kemudian hari bisa diperbaiki ya, Mas, temuan ini. Baik, Mbak. Oke, terima kasih, Mas. Baik, kembalikan ke Tobin. Terima kasih Mas David dari Aerial Kalsel. Ini silahkan dilanjutkan untuk pekerjaan. Pesan saya jaga safety, jaga kesehatan ya Mas ya. Silakan Mas lanjut kalau mau live bisa. Oke, Mas Fadil dari BDB, Mas. Mas Fadil. Halo, Mas Fadil. Halo, Mas. Oh, bentar ya. Ya, Mas Fadil, ini lagi pekerjaan apa, Mas? Lagi pekerjaan IKR. Ya, Mbak Rika, Mas Fadil ini dari BDP Kalteng ya. Sekarang pekerjaan IKR, boleh dijelaskan Mas pekerjaannya apa aja? Hari ini tim saya mendapatkan 2 pelanggan untuk dipasang hari ini. Oke. Memasang fiber optik ke rumah pelanggan. Oke. Ini lagi di rumah pelanggan ya? Iya, ini sudah selesai, sudah sampai rumah pelanggan dan di di lapangan lagi hujan, Mas. Oh iya, boleh. Oke. Ah, itu tiang terakhirnya Mas ya? Iya. Saya boleh lihat Mas, itu tiang terakhirnya. Oke. Ya. Mas Fadil dengan siapa Mas? Maksudnya dengan temannya dengan siapa? Tim saya 1 orang. Satunya lagi? Oke. Oh, dia lagi ngapain Mas?
Ini lagi perapian perangkat sama teskom. Oke Mas. Nah Mas, ini udah cukup bagus ya kalau Mas sudah ada hujan memang lebih baik jangan dikerjakan di luar ya. Kemarin ada arahan memang dari teman-teman retail dari Palangka ya, kalau bisa saat belum hujan agar dikerjakan yang di outdoor Mas ya. Oke. Nah, kalau sudah hujan mungkin lebih baik sering-sering kerja di dalam ruangan. Nah, Mas kalau di luar ruangan biasanya kendalanya apa aja Mas? Ya pertama hujan, kedua melewatin pohon. Kalau pohonan. Kalau pernah nggak ketemu tiang listrik yang ada arusnya Mas? Untuk saat ini masih belum pernah. Kalau trafo bagaimana Mas? Kalau hari ini belum lewatin trafo, tadi ada jalurnya tapi kami skip. Oh, pernah nggak yang narik di bawah di daerah trafo? Pernah Pak. Nah, itu gimana Mas caranya Mas supaya tidak beresiko Mas? Nah, kami cuma mengikat di bawah trafo. Oke. Kalau deket trafo, pernah nggak sampai ada rasa-rasa sampai rambutnya naik ke atas itu pernah nggak Mas? Belum pernah. Ya, itu artinya dia terlalu dekat Mas ya. Jadi mungkin batasnya adalah 30 cm kepala ke trafo atau tangan ke trafo, lebih dari itu udah langsung kena Mas. Ini udah kalau kita lihat ke depan apa Mas? Videonya kan? Iya. Halo? Ya Mas, boleh Mas ada BP dan JSA-nya nggak Mas? Apa itu Mas? Pekerjaan kah? Working permit dan JSA. Kalau kami cuma dari grup aja dibaginya. Ya, coba boleh deh. Berarti kan ada filenya Mas ya? Boleh dibaca Mas, filenya ada nggak? Pekerjaan kita hari ini kan di grup dik. Bagian kita. Ini Mas. Dokumen working permit-nya belum ada? Belum ada. Oh, iya. Baik Mas, oke Mas. Ini mungkin teman-teman ada kekurangan di situ ya. Saya coba catat dulu. Ya. Jadi Mas Fadil, ini mungkin teman-teman juga masih baru kali ya, jadi mungkin belum terbiasa. Tapi ini wajib Mas ya, bahwa teman-teman bekerja di lingkungan ataupun tiang PLN. Artinya pertama ada risiko terkena sengatan listrik ataupun sebagainya. Yang kedua, peraturan ke K3-nya, K3 tahu ya? Iya. K3-nya adalah mengikuti PLN. Nah, salah satunya adalah teman-teman wajib memiliki dokumen working permit. Nah, ini karena belum ada, saya akan catat ini. Nanti saya laporkan ke Pak Islam dan teman-teman bagaimana caranya. Yang pertama dari WP itu adalah Mas Fadil tahu lingkup kerjanya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa, kemudian cara mengatasi resikonya seperti apa. Itu Mas ya. Ya, ini kan karena belum tahu. Intinya untuk penarikan DW di tiang yang pasti adalah resikonya jatuh dari ketinggian dan terkena strum.
Ya Mas, ya. Nah, supaya jangan jatuh dari ketinggian gimana Mas cara ngatasinya Mas? Gunakan safety belt. Sama Mas Fadil pakai safety belt nggak? Oh, oke, bagus Mas ya. Terus kemudian supaya jangan terkena setrum bagaimana Mas? Menggunakan sarung tangan. Ya, ada nggak sarung tangannya Mas? Nggak ada, Pak. Ya, oke. Ya, sarung tangan itu sebenarnya kondisional ya Mas ya, karena kalau misalnya nih Mas Fadil mau megang kabel liar yang perlu dirapikan tuh, digeser-geser tuh, digeser. Itu perlu Mas. Tapi kalau enggak, aman aja jalurnya, ya tiangnya juga tidak ada listrik, itu silahkan mungkin menggunakan sarung tangan kain ataupun yang bisa menjaga tangan supaya enggak tersayat. Nah, Iya. Oke Mas ya. Oke Mas, sementara dari saya cukup. Nanti tolong ditingkatkan lagi Mas ya ke pemahaman K3 Mas ya. Dari saya cukup Mbak Rika. Ada yang tambahkan Mbak Rika? Terima kasih Pak Mas Fadil. Ini untuk area mana Mas? Untuk area Palangkaraya. Kalimantan. Ini kan udah pekerjaan di outdoor ya, di indoor ya. Tadi yang di outdoornya sudah selesai. Sudah selesai sebelum hujan tadi. Oh oke. Mungkin lebih sudah baik dihentikan sementara dan sudah dikerjakan terlebih dahulu ya sebelum hujan turun. Karena apabila hujannya memang deras dan benar-benar sudah sekiranya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan, mohon dihentikan dan dikerjakan terlebih dahulu yang di indoor ya Mas. Berhubungan karena tiang yang kita gunakan itu tiang PLN dan pasti ada tegangannya walaupun tadi kalau disebutkan kan sepertinya itu di tiang tegangan rendah ya Mas. Iya. Di tiang tegangan rendah tidak menutup kemungkinan ada kabel yang terkelupas dan mengakibatkan arus listrik. Terus juga kabel-kabel di sekitar juga menjadi suatu identifikasi kita di sekitar itu seperti lampu jalan itu kan juga ada arus listrik ya di dalamnya. Nah ini harus yang naik ke ketinggian nanti ini harus paham bahwa kabel-kabel tersebut bisa saja ada tegangan listriknya. Maka kalau tes pen di bawah Mas. Bawa tes pen. Ya bisa pergunakan tes pen untuk mengecek lingkungan yang sekitar kabel-kabel yang lainnya. Benar untuk kalau sarung tangan anti listrik itu opsional. Terus juga untuk tadi kan kalau kita aktivasi mungkin susah ya kalau pakai sarung tangan. Nah, jika memang dirasa tidak ada arus di dalamnya, tidak apa-apa dibuka terlebih dahulu agar memudahkan pekerjaan. Tapi kita harus dites terlebih dahulu, kita bisa memastikan bahwa itu tidak ada tegangan listriknya. Mungkin dari saya, sama terakhir teman-teman dari IKR ini kan langsung bertemu dengan masyarakat masuk ke dalam rumah pelanggan. Saya harapkan protokol kesehatan menjadi poin yang utama untuk teman-teman terapkan dari masker, terus juga bagaimana caranya untuk hand sanitizer, pokoknya hal-hal protokol kesehatan kita ikutkan agar pelanggan ini juga percaya bahwa dari kita sudah menjaga gitu, sudah mengikuti protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan. Mungkin kalau dari saya cukup segitu. Terima kasih ya Mas Fadil dari PDB. Ya, Mas Fadil, terima kasih. Pesan saya jaga keamanan safety, jaga kesehatan Mas ya, jaga juga komunikasi sama pelanggan. Silakan Mas kalau sudah ingin melanjutkan pekerjaan boleh keluar dari
Ya, terima kasih Mbak Mas. Terima kasih Mas. Mbak Rika, saya sebenarnya masih ada satu lagi. Saya mau izin tunggu. Oh, ini udah ada Mas Hermanto. Ya, halo Mas Hermanto. Siapa? Ya, Mas Oke, Mas Hermanto dari Infratek Kaltim ya, Samarinda ya. Tim Samarinda. Betul Pak Mas Hermanto. Pak Hermanto saat ini sedang pekerjaan apa Pak? Penarikan outdoor Pak. Untuk KU 24. Pelanggannya apa Pak? Join box ke join box Kak. Maksudnya pelanggan yang akan disediakan untuk pelanggan apa Pak? Kemungkinan untuk penambahan saluran ini sepertinya Pak. Karena saya narik dari join box ke join box Pak. Oh, oke. Pak, itu kalau teman-teman mau kerja silakan ya Pak ya. Nanti saya dengan Pak Hermanto aja sebenarnya. Oh iya silakan. Saya mau lihat nih teman-teman kerjanya gimana, nggak apa-apa. Lanjut aja kalau mau kerja. Jadi enggak usah. Ya Pak, sudah saya ini suruh progres teman-teman lanjut. Nah, ini kan saya mau lihat ini yang naik tangga coba Pak. Saya mau lihat yang naik tangga. Bentar Pak ya. Bentar Pak ya. Bentar Pak ya. Dibalik aja. Nah, oke. Mereka sedang apa Pak? Nah, di atas sedang apa Pak? Hati-hati teman-teman. Yang crossing itu bahaya itu. Sedang apa itu Pak? Ya Pak. Sedang apa mereka Pak? Pasang suspensi Pak. Oh, suspensi itu mau crossing suspensi ya Pak ya? Atau ke depan ya Pak ya? Crossing Pak, ini lurus aja Pak. Oh ya udah. Ini Pak, hati-hati ya Pak, ini kubangannya Pak ya, bahaya itu kubangannya Pak. Iya Pak. Hati-hati Lan, agak turun. Suspensinya agak turun. Ya, siap. Ya, Bapak juga hati-hati ya Pak, itu ada kubangan Pak. Coba perhatikan Pak. Nah. Iya Pak. Siap Pak. Oke Pak, saya dengan Pak Hermanto lagi Pak. Oke, bentar Pak. Ya, menepi aja Pak, itu bahaya kubangannya Pak. Bentar Pak ya. Ya siapa? Hari ini berapa meter Pak penarikannya Pak? Tarikan hari ini pembentangan dan pengencangan sekitar 700 meter Pak. Totalnya berapa Pak? Totalnya 1 kilo, 1000 meter. Karena kondisi perkotaan Pak ini agak rentan. Di pertiang itu sambungan-sambungan kabel listriknya kurang isolasinya kurang bagus Pak. Jadi agak lambat, kita selalu waspada dan hati-hati Pak. Baik Pak, itu Pak kalau ada yang kabel-kabel terbuka seperti itu Pak, ya kabel listrik terbuka baiknya digimanakan Pak? Diapakan Pak? Kalau kita memperbaikinya kemungkinan lapor di pihak PLN setempat Pak, soalnya kita kan tidak berani Pak. Ya, responnya cepat nggak mereka Pak? Cepat aja Pak. Oke, berarti langsung segera diperbaiki sama PLN Pak ya? Iya, cepat aja. Oke, kalau kita kan sebelum datang mereka, teman-teman mungkin dilewatin dulu Pak ya, gitu Pak ya? Iya siap, dilewatin dulu Pak. Jadi kita ke dead end dulu Pak. Jadi suspensi, di giliran suspensi kita kolongin aja supaya perkabelan itu naik sementara. Setelah ada perbaikan atau isolasi ulang dari pihak PLN, kita berani. Oke, baik Pak.
Saya mungkin Bapak ini lumayan Pak ya, pengalamannya banyak ya Pak. Jadi teman-teman saya titip diawasi Pak, diberikan arahan Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Saya boleh Pak dokumen WP JSA-nya ada Pak? Bentar Pak ya. JSA semacam permit untuk perizinan ini Pak ya. Untuk perizinan bekerja Pak ya. Betul Pak. Bentar Pak, saya balik dulu Pak. Seperti ini Pak. Bentar Pak ya. Ya, halaman kedua, halaman ketiga. Ya. Nah, seperti ini. Aduh. Ya, di mobil juga nggak apa-apa sebenarnya Pak. Oh iya, bentar Pak ya. Ya. Nah, ini Seperti sudah ini, dibaca Pak. belum Pak? Iya Pak, sudah dibaca atau belum Pak? Secara untuk membaca selengkapnya. Maaf Pak, Belum, suaranya Pak. hilang. Belum ya Pak Halo, ya? Pak. Belum, Ya, halo Pak. Pak. Oh, nah ya ini buat Bapak ya dan teman-teman. Nanti kalau pulang dari pekerjaan tolong dibaca aja. Nanti kalau memang belum paham bisa menghubungi Mas Aseng, Mas Fajar Iswahyudi kan yang buat tuh. Oh. Nah, ya nanti intinya gini Pak, ada empat lembar Pak ya. Yang lembar pertama komitmen, yang lembar kedua WP working permit, yang lembar ketiga itu JSA, yang lembar keempat itu IBPR atau hierark. Nah, Iya Pak. Siap. JSA itu analisa Pak, analisa resiko pekerjaan, resiko dan pengendaliannya Pak atau pencegahannya Pak. Siap Pak. Ya nanti tolong dibaca Pak ya. Nanti kita coba tanyakan lagi besok Pak apakah sudah paham atau belum. Siap Intinya Pak. Siap. Terkait dengan pekerjaan penarikan FO ada dua secara umum resikonya. Resiko jatuh dari ketinggian dan resiko terkena setrum. Nah, itu tadi Bapak mungkin terkena setrum udah bagus, caranya mengatasi, caranya mencegah. Nah, dari ketinggian nanti teman-teman juga agar selalu digunakan tangga dan safety belt ya Pak ya. Siap Pak. Oke Pak, saya nanti silakan aja dibaca-baca dan teman-teman dikasih tahu Pak cara bacanya Pak ya. Iya Pak. Dari saya cukup Pak. Di copy dulu Pak. Siap. Dari saya cukup Pak. Mungkin lanjut ke Mbak Rika, silakan Mbak. Oke, Pak Hermanto. Hari ini tim ada berapa orang Pak yang progres? Tim ada 4 tim. 4 tim. Untuk keseluruhannya berapa orang Pak? 26. Oh, 26. Di tempat yang sama Pak, untuk pengerjaan yang sama, penarikan kabel hari ini? Pengerjaan, ini beda PA Mbak. Oh, untuk yang saat ini penarikan, berapa orang Pak? 8, 9 sama saya. 9 orang, oke. Kalau tadi saya lihat, teman-teman, ini pakai tangga fiber atau aluminium Pak? Fiber Mbak. Oke, tangga fiber, berarti sudah cukup, sudah baik ya. Terus juga kalau APD yang digunakan apa saja Pak oleh teman-teman tim? APD yang digunakan helm, masker, sarung tangan, baik itu sarung tangan biasa karet sama yang 20.000 kV safety sepatu safety, body harness. Oke, terima kasih. Terus juga ini kan kalau saya lihat tadi di pinggir jalan raya sekali ya Pak, ramai sekali kendaraan lalu lalang. Iya, dari Infratek ini menggunakan safety sign apa Pak untuk memberitahukan bahwa kita sedang ada pekerjaan? Kita ini Mbak rambu-rambu jalan. Ini Mbak videonya. Boleh Pak. Mbak ya. Monggo. Seperti ini Mbak.
Oh, iya. Jadi kita masuk di tepi jalan tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat, Pak. Oke. Pakai safety cone berarti ya Pak untuk memberitahu sedang ada pekerjaan. Ya Mbak. Ya, pakai safety cone untuk memberitahu bahwa ada pekerjaan ya Pak. Iya, siap. Oke. Terus juga diperhatikan lagi karena tadi pekerjaannya ada tepat di pinggir saluran air, mungkin teman-teman lebih berhati-hati lagi. Terus juga tiap ada yang naik ke ketinggian, walaupun sudah pakai tangga yang fiber cukup kokoh, tapi tetap harus ada yang pegangin atau ada teman yang mengawasi ya untuk ketika ada yang naik ke ketinggian. Untuk kabel yang dilalui ini di tiang TM atau TR, Pak? TRTM, Mbak. Oh, TRTM ya untuk hari ini. Iya. Mungkin titip ke Pak Hermanto untuk tim hati-hati untuk pekerjaan di tiang TM karena resikonya cukup besar, tegangannya cukup tinggi, terus juga tidak mentolerir benda maupun apalagi tubuh manusia, jadi lebih berhati-hati ketika bertemu dengan tiang TM. Lalu juga tadi Pak Hermanto sudah sangat jelas ketika bertemu dengan kabel-kabel ya yang mungkin ada yang terkelupas, ada yang berarus atau bertegangan. Nah ini langkah pencegahannya seperti apa? Apakah dites dulu? Apakah nanti misalnya ada yang terkelupas bisa menghubungi PLN setempat untuk dibereskan terlebih dahulu baru kita melanjutkan pekerjaan. Pada intinya apabila memang keadaan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan atau berbahaya bagi teman-teman sekalian, ini bisa dihentikan secara sementara gitu ya, untuk benar-benar memastikan bahwa pekerjaan ini memang aman untuk dikerjakan. Seperti itu ya Pak Hermanto. Melihat sekarang cuaca ekstrim juga, kalau di sana hujan atau mendung atau gimana Pak? Terek Mbak. Panas sekali. Ini udah mulai redup ini. Ya, ya semoga lancar segala pekerjaannya ya Pak. Ya Mbak, soalnya ini di pinggir jalan, jadi suaranya Mbak agak kecil sekali saya, jadi saya dengerin agak deket telinga. Gimana Mbak? Cukup Pak, terima kasih Pak Hermanto. Semoga lancar setiap pekerjaannya ya, sehat dan juga selamat untuk tim. Terima kasih Pak. Amin Mbak, makasih banyak Mbak atas video jam. Oke. Ya, Pak Hermanto, makasih Pak ya, sehat-sehat selalu, jaga K3 Pak ya. Ya, siap Pak. Oke, makasih Pak, silakan dilanjut Pak pekerjaannya Pak. Makasih banyak Pak. Oke, Mbak Rika, silakan Mbak, saya kembalikan ke Mbak Rika. Terima kasih Pak Tobing ya untuk sesi patro pada hari ini. Semoga atas temuan dan juga beberapa masukan-masukan lainnya bisa menjadi pelajaran bagi saya maupun tim di lapangan untuk memperhatikan K3 lebih baik lagi dari sisi monitoring maupun perlengkapan APD lainnya juga. Terima kasih banyak Pak sudah fasilitasi sesi patro pada hari ini. Nantinya ini mungkin apabila ada jadwal kembali nanti akan diinfokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.